Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas 2 Pendidikan Kewarganegaraan ingin mempertunjukkan tugas proyek kami. Kelompok kami berjumlah 11 orang dan berikut merupakan nama anggotanya. Yang pertama, Agnes Tiofani selaku Ketua Kelompok 2 dengan NIM 210502019 dari jurusan Manajemen. Yang kedua, Patrick Yong dengan NIM 210502134 dari jurusan yang sama, yaitu jurusan Manajemen. Kemudian, yang ketiga, Elvina Sahara dengan NIM 210404003 dari jurusan Teknik Sipil. Yang keempat, Putri Fiona dengan NIM 210404027 dari jurusan yang sama, yaitu jurusan Teknik Sipil. Kemudian, yang kelima, yaitu saya sendiri, Edwina Sibarani dengan NIM 210708105 dari jurusan Sastra Jepang. Yang keenam, Rian Mahdi dengan NIM 210708080 dari jurusan yang sama, yaitu jurusan Sastra Jepang. Kemudian, yang ketujuh, Fitriana Sinaga dengan NIM 210706038 dari jurusan Ilmu Sejarah. Yang kedelapan, Heri dengan NIM 211401021 dari jurusan Ilmu Komputer. Selanjutnya, yang kesembilan, Lia Monica dengan NIM 210701099 dari jurusan Sastra Indonesia. Yang ke-10, Yosia Mani dengan NIM 210707003 dari jurusan Etnomusikologi. Dan anggota yang terakhir, yaitu anggota ke-11 adalah Dosminka Tumangger dengan NIM 21050101010 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, pada video ini kami akan bertanya kepada para informan masyarakat Medan Baru, tepatnya pada Universitas Sumatera Utara. Ada 4 informan yang kami minta pendapat mengenai kerukunan umat beragama. Ada 10 pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber. Berikut tanggapan mereka. Izin mengganggu waktunya. Sebelumnya, ini dengan kakak siapa? Incewe ya. Nah, Kak, di sini kami ingin bertanya mengenai kerukunan antar umat beragama untuk proyek MKWK kami. Untuk pertanyaan yang pertama, kerukunan umat beragama itu ya kita rukun seperti Indonesia kan kita ada agama ya. Ada Islam, Kristen Katolik, Protestan, Islam, Konghucu, Hindu, Buddha. Memiliki toleransi di antara umat beragamanya sendiri, dan juga di mana masyarakat saling menghargai antar agama sendiri, begitu. bisa saling menghargai agama-agama yang ada di negara kita. Iya, begitu aja, Bu. Beragam ya. Tapi lebih dominannya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang paling disenangi dari perbedaan tersebut adalah kalau misalnya hari libur perayaan Kristen, umat Muslim, Hindu, Buddha, dan lain-lain itu bisa juga merasakan hari liburnya. Kita bisa merasakan apa yang tidak bisa kita rasakan di agama kita sendiri. hal yang disenangi seperti yang sekarang ya, orang-orang berpuasa, yang Kristen mengingatkan untuk buka sahur atau selamat berbuka puasa, begitu. untuk kamar saya itu kan dia ada Muslim. Jadi kalau di bulan puasa seperti ini kan dia kalau bangun pagi sahur, kadang kalau dia tidak bangun, saya bisa ingatkan. Jadi kita itu sama-sama saling melengkapi. Jadi hari Minggu kadang kalau saya bangunnya terlambat setelah malam mingguan segala macam, dia bisa ngingatin ke gereja. Aduh malas sekali, capek kali ke gereja lah kayak gitu. Jadi sama-sama saling melengkapi itu. Dari perbedaan tersebut masih ada banyak sekali orang yang nggak bisa menghargai keragaman tersebut ya. Contohnya Melihat orang yang menggunakan cadar ya, jadi mungkin sedikit mengatakan bahwa itu terlalu tertutup sekali. Itu seperti yang pernah saya dengar sepintas saat saya berpapasan dengan orang. Juga ada. Tapi kebanyakan orang lebih sok tahuannya tinggi tanda kutipnya. Dalam artian
mengagamakan dia itu lebih tinggi. Belum bisa menerima perbedaan itu. Contohnya kalau di sini ya, mungkin saling bertegur sapa dan juga seperti tadi yang saling mengingatkan untuk gereja atau berbuka puasa. Mau melakukan aksi untuk membagikan kayak takjil itu untuk yang kurang. Karena Natalnya itu di bulan Desember, sedangkan kalau hari raya biasanya bulan-bulan 5 atau 6 atau perayaan Katolik gitu juga. Tidak ada di sini. Selama saya di sini, dia selama tidak ada saya lihat konflik. Seperti beberapa agama yang merasa bahwa agamanya paling benar. Terus saja menghargai ya, kalau agama sebelah lagi ibadah, kita menghargai. Begitu juga kita lagi ibadah, mereka menghargai. Untuk menjaga hubungan agar harmonis dan tidak ada konflik, setiap mahasiswa harus menjaga toleransi itu dengan menghargai, tidak menertawakan bagaimana ia menjalankan agamanya. Saya rasa begitu. Toleransi itu tetap dijaga, karena itulah dengan toleransi dijaga, mulailah kita yang hidup di asrama sebagai mahasiswa, kita bisa menjaga itu, kita bisa mempelajari itu. Jadi pada saat kita selesai dari universitas, kita kembali ke masyarakat, kita bisa mengedukasi masyarakat yang kurang paham tentang yang namanya toleransi. Untuk mahasiswa saat ini kurangnya toleransi ya. Mungkin terkadang melihat sesuatu yang berbeda dari agamanya sendiri, ia merasa lucu atau terasa aneh. Sehingga kita perlu berpikir bahwa kita melihat suatu agama itu bukan berada pada sudut pandang kita sendiri, tapi bagaimana kita menghargai banyak-banyak perbedaan itu, dimulai dari yang kecil dulu kalian, baru nanti kalian bisa ajarkan ke orang-orang lain untuk menghargai perbedaan tersebut. Keluargaan mereka di organisasi luar itu bisa ditanamkan di dalam, karena kekeluargaan di luar itu kerukunan antar umat beragama yang mereka tanamkan di organisasi itu bisa dibangun juga. Tadi ya, menghargai. Saya rasa untuk menjaga bagaimana omongan kita begitu. Semoga tali silaturahmi yang dibangun terus terjaga seperti ini. Kan Medan hidupnya bawaannya terus santai, tidak seperti daerah lain kan, kita ya santai aja gitu. Nah, adapun kesimpulan yang kami dapat adalah semua narasumber berpendapat bahwa kerukunan umat beragama di Medan Baru masih dalam keadaan yang sangat baik. Semua narasumber setuju kerukunan antar umat beragama harus dijaga dan dijunjung tinggi dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun saran yang akan kami berikan, semua masyarakat, baik mayoritas dan minoritas, harus saling menghargai. Seluruh masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Indonesia. Terakhir, tidak ada musuh yang lebih kuat dibandingkan dengan negara sendiri dan juga keegoisan diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengontrol diri dalam berperilaku agar tidak terjadi perpecahan.